1964, Russian astrophysicist Nikolai Kardashev figured that civilizations can be categorized by the total amount of energy available to them. He defined three levels of civilizations based on their capacity to harness and use power. These have since been expanded by number 4. The Kardashev scale, as it is called, now lists 7 levels of civilizations based on their power consumption and implicitly on the technological advancement and extension. A civilization that harnessed the energy of its home planet. Namo Aryatara, atas nama bangsa Arya, leluhur Nusantara terdahulu kemajuannya pada skala 10 dibanding sains saat ini, telah dan sedang berada di luar batas dimensi kita di bumi, suatu saat akan turun untuk mengembalikan kejayaannya. Skala Kardashev adalah metode untuk mengukur kemajuan teknologi suatu peradaban. Skala ini bersifat teoretis dan sangat spekulatif. Pengukuran ini digagas oleh astronom Uni Soviet Nikolai Kardashev pada tahun 1964. Dalam skala Kardashev terdapat 3 skala pengelompokan, yaitu tipe 1, 2, dan 3. Pengelompokan skala tersebut didasarkan pada penggunaan energi suatu peradaban. Peradaban manusia pada tahun 2010 diperkirakan baru mencapai tipe 0,72. Diperkirakan umat manusia baru akan mencapai tipe 1 dalam waktu 100 hingga 200 tahun lagi. Tipe 2 baru bisa dijangkau sekitar beberapa ribu tahun lagi, dan tipe 3 dalam waktu 100.000 hingga jutaan tahun. Tipe 1, peradaban yang mampu menguasai semua energi di planetnya. Mereka diperkirakan menguasai energi sebesar 1016 atau 1017 watt. Energi yang tersedia di bumi adalah 1.74 kali 1017 watt, 174 petawatt. Tipe 2, peradaban yang mampu memanfaatkan semua energi dalam suatu bintang, yaitu sekitar 4 kali 1026 W. Energi matahari diperkirakan sebesar 3.86 kali 1026 watt. Tipe 3, peradaban yang mampu mengendalikan semua energi di suatu galaksi, atau sekitar 4 kali 1037 W. Perkiraan ini sangat beragam, karena ukuran setiap galaksi tidak sama. Perkiraan 4 kali 1037 watt sendiri didasarkan pada jumlah energi di galaksi Bima Sakti. Status peradaban manusia. Peradaban manusia saat ini berada dalam tipe 0 karena baru menguasai sebagian energi yang ada di bumi. Pada tahun 1973, Carl Sagan menghitung tipe peradaban manusia saat ini, dan hasil perhitungannya menunjukkan 0,7. Sagan menggunakan rumus K adalah skala Kardashev suatu peradaban, W merupakan output energi dalam watt. International Energy Agency memperkirakan tipe peradaban kita pada tahun 2030 ada pada skala 0,73. Tahun produksi energi skala Kardashev exajoule, tahun terawat kuat, tahun. Peradaban tipe 4 sempat diusulkan. Zoltan Galantai mendefinisikannya sebagai peradaban yang mengendalikan seluruh energi di alam semesta. Peradaban semacam itu ada di luar batas ilmiah saat ini. Sementara itu, dalam bukunya yang bertajuk Parallel Worlds, Dr. Michio Kaku membincangkan peradaban tipe 4 sebagai mereka yang mampu memanfaatkan sumber-sumber energi di luar galaksi, seperti energi hitam. Kritik yang muncul adalah bahwa kita tidak dapat memahami peradaban yang lebih maju. Kita tak mampu memperkirakan perilaku mereka, sehingga penggambaran Kardashev mungkin dapat menunjukkan apa yang sebenarnya akan terjadi pada peradaban maju pada masa depan. Perhatikan kutipan kitab suci, akan turun kembali ke bumi seorang manusia, sama seperti saat dia diangkat. Kejadian ini pernah terjadi pada manusia dan tidak hanya pada seorang nabi saja. Leluhur Nusantara telah dan sedang melakukan perjalanan lintas dimensi dan galaksi mengenal Mars, Bauma, Venus, Sukra, tampil di monumen jejak rekam sejarahnya di situs Buana Sakapala, Borobudur. Menurut fisika terdapat energi yang rentang pengaruhnya mencapai 5.000 tahun, jutaan tahun yang lalu. Artinya masa lalu dengan masa sekarang terhubung tanpa membutuhkan waktu dan terdapat hubungan, entanglement, yang tidak dibatasi jarak dan waktu. Informasi tentang skala since pukul 1.10 kemajuan peradaban manusia abad 5 Masehi adalah 1 dan kemajuan peradaban terdahulu adalah 10. Perhatikan kalimat ini yang tersampaikan kepada kita dari manusia yang telah melintasi ruang dan waktu, yang membuat gempar Quraisy juga belum terpecahkan since saat ini.
dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan, sedang orang-orang itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu, namun mereka mendustakan para rasulku. Quran Saba 45. Dan orang-orang terdahulu itu adalah leluhur kita. Namo Aryatara. Kitalah ras Arif Namo Aryatara, atas nama bangsa Arya, leluhur Nusantara terdahulu. Kemajuannya pada skala 10 dibanding sains saat ini, telah dan sedang berada di luar batas dimensi kita di bumi. Suatu saat akan turun untuk mengembalikan kejayaannya. Skala Kardashev adalah metode untuk mengukur kemajuan teknologi suatu peradaban. Skala ini bersifat teoretis dan sangat spekulatif. Pengukuran ini digagas oleh astronom Uni Soviet Nikolai Kardashev pada tahun 1964. Dalam skala Kardashev terdapat 3 skala pengelompokan, yaitu tipe 1, 2, dan 3. Pengelompokan skala tersebut didasarkan pada penggunaan energi suatu peradaban. Peradaban manusia pada tahun 2010 diperkirakan baru mencapai tipe 0,72. Diperkirakan umat manusia baru akan mencapai tipe 1 dalam waktu 100 hingga 200 tahun lagi. Tipe 2 baru bisa dijangkau sekitar beberapa ribu tahun lagi, dan tipe 3 dalam waktu 100.000 hingga jutaan tahun. Tipe 1, peradaban yang mampu menguasai semua energi di planetnya. Mereka diperkirakan menguasai energi sebesar 1016 atau 1017 watt. Energi yang tersedia di bumi adalah 1.74 kali 1017 watt, 174 petawatt. Tipe 2, peradaban yang mampu memanfaatkan semua energi dalam suatu bintang, yaitu sekitar 4 kali 1026 W. Energi matahari diperkirakan sebesar 3.86 kali 1026 watt. Tipe 3, peradaban yang mampu mengendalikan semua energi di suatu galaksi, atau sekitar 4 kali 1037 W. Perkiraan ini sangat beragam, karena ukuran setiap galaksi tidak sama. Perkiraan 4 kali 1037 watt sendiri didasarkan pada jumlah energi di galaksi Bima Sakti. Status peradaban manusia. Peradaban manusia saat ini berada dalam tipe 0 karena baru menguasai sebagian energi yang ada di bumi. Pada tahun 1973, Carl Sagan menghitung tipe peradaban manusia saat ini, dan hasil perhitungannya menunjukkan 0,7. Sagan menggunakan rumus K adalah skala Kardashev suatu peradaban. W merupakan output energi dalam watt. International Energy Agency memperkirakan tipe peradaban kita pada tahun 2030 ada pada skala 0,73. Tahun produksi energi skala Kardashev exajoule. Tahun terawat watt tahun. Peradaban tipe 4 sempat diusulkan. Zoltan Galantai mendefinisikannya sebagai peradaban yang mengendalikan seluruh energi di alam semesta. Peradaban semacam itu ada di luar batas ilmiah saat ini. Sementara itu, dalam bukunya yang bertajuk Parallel Worlds, Dr. Michio Kaku membincangkan peradaban tipe 4 sebagai mereka yang mampu memanfaatkan sumber-sumber energi di luar galaksi, seperti energi hitam. Kritik yang muncul adalah bahwa kita tidak dapat memahami peradaban yang lebih maju. Kita tak mampu memperkirakan. In the Von Neumann probes video, we discussed that it would take Von Neumann probes a few million years to 10 million years to colonize every planet in the galaxy. And that's not including the time it would take to build each Dyson sphere. Like a lot of topics we discuss on this channel, you can apply them to the Fermi paradox. We could tell if an alien civilization was using a Dyson sphere, for example, because it would...